gitu ya. Nah, kalau tadi kita fokus ke memodelkan aspek statisnya, apa yang ada pada sistem terkait dengan statis atau entitasnya, atau lebih realnya adalah objek yang nanti akan kita bangun dalam sistem tersebut. Nah, di sini kita mencoba memodelkan perubahan state pada objek gitu ya, terhadap stimulus tertentu, terhadap event gitu ya. Di sini saya miringkan beberapa kata yang memang itu jadi kunci gitu dalam pemodelan dinamis ini. Jadi dalam pemodelan dinamis ini nanti kita bisa menggambarkan state ya, statusnya, transisi. Jadi dari perpindahan dari satu state ke state yang lainnya ada transisi gitu. Kemudian ada event ya, ada action gitu. Nah, ini nanti terkait dengan kalau kita nanti membuat program nanti terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh pengguna gitu. Nah, interaksi antara pengguna dengan sistem kita ini akan sangat terkait dengan step di sini gitu. Jadi nanti misalkan ada kalanya di dalam sebuah program itu ada step tertentu gitu ya. Contohnya yang paling simpel adalah kalau misalnya kita membangun sebuah sistem kayak chatbot gitu. Kalau chatbot itu ini jelas banget nih. Ada flow ya, kemudian ada state, ya ada transisi, ada action. Gitu. Nah di sini kita menggambarkan state. Ada state ini merupakan abstraksi dari atribut ya. Jadi apa yang tadi dimiliki oleh sebuah objek atribut itu kita bisa gambarkan state-nya gitu ya. Kalau misalkan tadi kalau misalkan kita ada objek ya, switch gitu ya. Atau kalau listrik itu kan ada apa? Saklar gitu kan. Ada objek saklar. Nah, itu ada state misalkan on off gitu. Ya itu atributnya, ada atribut on off-nya gitu kan, mati atau nyala gitu. Nah itu state-nya ada dua gitu kan, ada on atau off gitu. Kemudian transisi, hubungan antar state, kemudian ada event, stimulus luar yang mempengaruhi perubahan state di objek tertentu ya pada satu waktu tertentu. Kemudian ada action, ada aksi apa ya atau proses komputasi yang apa yang terjadi akibat dari event ya. Nah outputnya di sini ada tiga, ada skenario, event trace diagram, dan state diagram. Tapi nanti akan jadi output utama adalah state diagram ini. Nah kalau kita memodelkan bagian dinamisnya gitu ya, karena setiap objek itu memperlihatkan karakteristik dan perilaku tertentu yang berubah seiring waktu. Nah, setiap objek juga dia mengenali dan merespon stimulus tertentu, event tertentu. Gitu. Contohnya di sini. Contohnya kalau kita misalkan lihat ada tombol di sini dia ready untuk diklik gitu kan. Nah, step yang pertama dia idle gitu ya, diem. Kemudian kalau kita klik, nah dia dia melakukan ini gitu. Dia memunculkan apa? Menu ini. Nah, itu ada perubahan state-nya dari yang tadinya diem menjadi misalkan diklik. Jadi di dalam objek tombol ini dia mempunyai atribut, misalkan atributnya adalah on click atau tidak, on click, true or false gitu, ya. Kalau misalkan di dalam state true, misalkan on click, apa yang dilakukan? Nah, dia memunculkan menu ini. Tuh. Begitu seterusnya. Kalau misalkan di sini ada action, ada tombol action, ketika diklik apa yang dilakukan, gitu ya. Nah, ini kita memodelkan hal seperti ini. Nah, pemodelan kita buat pertama skenario, ya. Kemudian kedua event, kita sebut nanti sebagai event trace diagram. Kemudian kita buat state diagram, ya. Kemudian nah dari semua yang kita buat ini cek ulang konsistensi dan kelengkapannya, gitu. Ini skenario merupakan sebuah urutan dari beberapa event. Jadi di sini kita mencoba mengurutkan event tertentu, gitu ya. Kemudian setiap eksekusi dari sistem direpresentasikan oleh sebuah skenario. Cakupan skenario ini bisa bervariasi, jadi nggak harus semua event itu digambarkan. Ya. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Contohnya sebuah skenario penggunaan ATM.
untuk mengambil uang. Jadi kalau misalkan kita membuat sistem ya ATM gitu ya, nah kita bisa mendefinisikan apa yang terjadi di dalam sistem tersebut dengan menggunakan skenario ini. Gitu. Contohnya di sini, jadi ini skenario 1, ATM meminta pengguna untuk memasukkan kartu. Kalau misalnya kita ke ATM gitu mau ngambil uang, itu kan biasanya di layarnya ada insert card gitu kan. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ketika misalkan ATM ini apa namanya? User ya pengguna ATM memasukkan kartu. Nah, yang kedua adalah ATM menerima kartu tersebut kemudian membaca serial number-nya atau nomornya lah istilahnya gitu ya. Nah, kalau misalkan cocok, misalkan banknya sama, dia akan minta ini kan, PIN gitu kan. Respon dari user apa? Responnya adalah memasukkan kode PIN-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya dari ketika ada event memasukkan kode ini apa yang dilakukan si ATM? Jadi akan memverifikasi nomor dan PIN-nya tadi gitu ya. Ya password di sini kan PIN ya. Iya, Pak. Gitu. Kemudian nanti ini ternyata ada lagi nih entitas lainnya yaitu konsorsium gitu ya. Jadi sebelum ke bank ada konsorsium ngecek diterima apa enggak. Gitu. Nah kemudian kalau misalkan oke gitu ya, nanti si ATM akan meminta jumlah yang akan diminta untuk withdrawal, maksudnya adalah pengambilan uang gitu ya. Nah user misalkan memasukkan 15.000 gitu. Kemudian ATM memproses uang tersebut, kemudian mengeluarkannya. Jadi kayak kita membuat flow, ya, skenario apa yang terjadi dalam proses misalkan sistem ATM ini, gitu. Ya. Nah ini kalau kita analogikan dengan flow diagram, ya mirip kayak flow diagram, ya flow chart lah. Gitu. Kayak flowchart algoritma ya, Pak ya? Betul, betul, gitu. Nah, nanti penggambarannya karena di dalam di dalam OOP itu nggak ada nggak ada yang kita sebut sebagai flowchart gitu. Tapi ada penggantinya gitu. Nanti akan ada yang namanya sequence diagram istilahnya gitu. Tapi bentuknya diagram seperti flowchart atau beda ini lagi, Pak? Atau Ya, mirip kayak flowchart. bentuknya? Mirip kayak flowchart tapi lebih sederhana enaknya. Oh, Jadi setiap proses itu dibentuk bentuk prosesnya itu bentuk diagramnya itu kotak gitu. seperti Kalau yang tadi seperti yang tadi dicontohkan untuk apa penggunaan ATM itu. ya kalau ini kan skenario-nya ya. Oh, Jadi kalau kita membuat flowchart juga kan kita pertama nulis dulu apa yang terjadi kan, flow-nya apa saja gitu. ya. Nah, ini juga sama gitu. Nanti akan kita coba lihat di sini di bawah ada yang namanya event trace diagram yang nantinya menjadi cikal bakal sequence diagram. Kita lihat dulu. Nah, kurangannya dari skenario diagram ini kita tidak bisa melihat dengan jelas objek apa saja yang terlibat di dalam skenario ini. Nah, karenanya kita menggunakan event trace diagram. Ya. Nah, di dalam event trace diagram ini ada notasinya, ada garis vertikal, ada tanda panah horizontal, ya, ada ruang kosong. Nah, event trace diagram itu kayak gini. Gitu. Ya. Event trace diagram. Ini, ya. Contohnya adalah ini dari skenario yang kita tadi sudah buat gitu. Nah, di sini baru kelihatan ada objek apa saja di dalam sistemnya gitu. Pertama, ada objek user, ya. Kedua, ada objek ATM. Ketiga, ada objek konsorsium. Dan keempat, ada objek bank. Nah, dari sini nanti kita bisa buat nih ininya apa namanya? Kodenya gitu. Dari kelas user nanti dia di main kodenya ya, karena nanti yang menyambungkan semua objek itu kan main kodenya gitu, ada main metode lah istilahnya gitu ya untuk setiap proses ini gitu. Contohnya di sini, kemudian di sini setiap garis ini adalah event ya.
Nah, di sini tanda panah horizontal ini menggambarkan event dari objek yang mengirim serta menerima. Contohnya objek user mengirimkan event insert card. Action dari si ATM itu apa? Misalnya password. Ya. Kemudian ketika si ATM meminta password, dia user akan memasukkan password. Kemudian ATM akan memverifikasi account, konsorsium akan memverifikasi ke banknya, ya. Kemudian dicek dan seterusnya ini berdasarkan dari skenario yang kita lihat di atas, ya, di sini. Gitu. Ya. Nah, dari sini kelihatan tuh, sudah kelihatan. Ini kayak gini dan di sini terdapat kurang lebih 4 objek. Gitu ya. Nah, dari situ kita bisa membuat state diagramnya. Kita kondisi state diagram, di dalam state diagram ini ada beberapa notasi. Yang pertama adalah state. State itu sendiri, dia menggambar kondisi dari sebuah objek selama masa hidupnya ini dalam sistem, gitu ya, yang memenuhi beberapa kondisi. Kemudian di dalam set ini kita dapat melakukan aktivitas, ya, atau menunggu event lainnya, gitu ya. Kemudian ada kondisi antara kedua event, ya, yang kita sebut sebagai interval. Nanti akan kita lihat. Kemudian di dalam state diagram pun juga ada yang namanya event. Di sini menspesifikasikan dari kejadian yang signifikan, ya, kejadian yang dapat menstimulasi perubahan, ya, perubahan atau transisi dari state. Misalkan tadi switch untuk lampu gitu, ada state-nya on dan off gitu. Nah, eventnya apa gitu. Ya, kemudian bisa disebut juga sebagai sesuatu yang terjadi pada satu waktu tertentu. Contohnya ketika kita mengklik mouse gitu ya, klik gitu. Nah, itu ada state-nya. Tadi ada klik, ada on-klik gitu ya. Kemudian ada activity, ya. Ketika ada activity ini, nanti akan terjadi gitu. Ini activity menjadi sebuah operasi yang membutuhkan waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Kemudian termasuk operasi yang kontinu, ya, maupun sekuensial. Jadi ada yang kontinu maupun sekuensial. Kemudian dapat mengontrol aktivitas yang penting. Contohnya ini, menayangkan gambar pada televisi. Ya. Kita lihat notasinya. Nah, state diagram ini digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dari sebuah sistem. Jadi tadi untuk mendukung yang tadi skenario kemudian event trace diagram, kita juga bisa menambahkan state diagram. Jadi digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dari sebuah sistem. Kemudian mendeskripsikan semua kemungkinan state dari sebuah objek, ya. Di sini penting kenapa? Karena ketika nanti membuat kodenya itu kita juga akan memikirkan nanti dari perubahan state ini kita nanti akan bisa menerjemahkannya ke dalam tipe data apa saja yang nanti dibutuhkan oleh sebuah objek misalkan, gitu ya. Kemudian perubahan dari sebuah atribut tersebut, gitu ya. Kapan digunakan? Digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dari sebuah objek. Ya, kemudian hanya gunakan state diagram untuk kelas-kelas yang objeknya memang perlu dipahami. Jadi state diagram ini nggak perlu dibuatkan untuk semua objek yang ada dalam sistem, tapi hanya perlu untuk kelas-kelas atau objek yang memang butuh didetailkan, gitu ya. Ini contohnya, ini notasi untuk state diagram. Ini yang kita sebut sebagai state. Ya, di dalam state itu ada activity, gitu ya. Nah, untuk memulai state, ada yang namanya initial state dan ada final state. Kalau dulu mungkin Anda pernah belajar yang namanya finite state automata, ya, atau ya, finite state automata. Nah, ini mungkin nggak asing buat Anda, gitu ya. Nah, ini contohnya inisial, ya, ada event. Nah, garis ini adalah event, kemudian state, ya, ada event lagi final. Contohnya di sini. Source state-nya apa, ya, event-nya, di sini ada transition-nya, ya. Kemudian apa yang terjadi. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya Anda perhatikan di sini, ini contoh untuk state diagram. Untuk apa coba kira-kira? Ada caps lock, ada key.
Ini sebetulnya ada yang tahu? Ini untuk menggambarkan state diagram dari penggunaan caps lock di keyboard kita, gitu ya. Jadi initial state-nya caps lock itu kan mati ya. Artinya kalau misalnya kita melakukan menekan tombol apapun, yang terjadi adalah huruf kecil kan. Nah ini, ya jadi kalau misalnya kita ini key, ya, eventnya apa? Nah apa yang terjadi gitu? Dan lowercase gitu, ya. Terus kalau misalkan ini state caps lock-nya adalah off, gitu, mati, gitu. Ini kalau misalnya kita ubah, ya caps lock-nya nyala, maka state-nya berubah dari yang tadinya mati ke nyala, gitu. Nah, ketika di dalam sini ada yang namanya activity kan tadi ya, aktivitas atau action, sorry. Nah, ketika kita melakukan trigger tertentu, misalkan kita tekan tombol tertentu, maka yang keluar adalah huruf besar. Huruf besar. Iya, gitu. Nah, ini kalau Anda lihat ada yang seperti ini ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai notes di dalam diagram. Ini sebetulnya opsional, jadi nggak harus ada pun nggak masalah. Yang paling penting adalah yang utamanya yang kayak gini. Dan ini pasti, bukan pasti ya, bisa digunakan di state diagram yang kita buat, gitu ya. Mau itu nantinya kelas diagram, kemudian sequence diagram, dan lain sebagainya, itu kita bisa juga menambahkan notes seperti ini, gitu ya, anotasi notes. Catatan, ini apa, gitu kan, initial transition, kan, gitu. Oh, benar. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu functional modeling.